Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman atau bolo-bolo sedulur semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana cara belajar bahasa Korea itu dengan otodidak atau kita belajarnya mandiri. Ini kita bahas videonya, kita simak bareng-bareng videonya seperti apa sebagai berikut. Nah, video ini tak buat untuk teman-teman yang baru mau masuk LPK atau yang mau belajar otodidak. Jadi gini, ada urutannya dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk belajar bahasa Korea tentunya. Nah, dari yang pertama, untuk teman-teman mau menuju ke LPK itu sebaiknya teman-teman harus bisa menghafal huruf Hangul. Itu yang dasarannya buat teman-teman yang mau masuk ke LPK. Soalnya nih, teman-teman mau masuk LPK ada dasaran Hangul mulai dari nol. Nanti untuk proses latihan membaca dan menulis itu teman-teman ketinggalan, biasanya kayak gitu. Nah, sebelumnya tak jelasin dulu untuk yang proses otodidak, untuk teman-teman yang belum tahu seluk-beluk cara bekerja ke Korea, tak jelasin sedikit. Untuk cara bekerja ke Korea, yang pertama itu kita mencari LPK, yang kedua kita belajar bahasa Korea itu kurang lebih ya selama 6 bulan lebih. Nanti kita daftar tes CPS Topik, daftarnya online. Terus kita verifikasi data. Setelah kita lulus tes CPS Topik, lanjut ke proses tes skill. Setelah tes skill selesai, kita lanjut ke yang namanya proses shading data dan medical. Jadi ke Korea itu ada medicalnya 3 kali, pas shading data, pas prelim, dan nanti pas sampai sesampainya di sini di Korea. Jadi medicalnya 3 kali ya teman-teman. Terus setelah shading data, kita nunggu yang namanya SLC. Ketika SLC sudah turun, kita melanjut ke yang namanya prelim atau pelatihan. Nanti kita dilatih oleh BP2MI, yang latih itu kayak tentara dan sebagainya. Nah, setelah itu kita nunggu jadwal penerbangan. Setelah jadwal penerbangan, kita sampai ke Korea, kita pelatihan selama 3 hari dan medical lagi di situ. Lanjut kita bekerja. Jadi singkat cerita, ke Korea itu rantainya ke atas itu seperti itu teman-teman. Tapi nek dijalani ya panjang, bisa setahun lebih. Nah, ini kita lanjut ke bagaimana cara proses belajar otodidak. Langkah-langkahnya yang pertama itu apa dan harus dilakukan itu apa. Di media kan ada yang bertanya ke saya, Mas, untuk pemula itu bagaimana belajar bahasa Koreanya, misal mau masuk LPK atau mandiri. Nah, ini tak sebutkan bagaimana caranya mau masuk ke LPK pertama kali atau mau proses belajar mandiri. Kita bahas belajar mandiri dulu ya, secara otodidak. Yang harus dilakukan itu apa? Bagiku yang pertama itu niat teman-teman harus niat belajar. Teman-teman bisa beli buku itu di online ataupun di aplikasi download juga bisa bukunya itu. Setelah teman-teman ada niat itu untuk belajar bahasa Korea, langkah yang kedua itu teman-teman harus namanya mencari LPK. Bagi yang mau belajar bahasa Korea ke LPK lah. Kalau teman-teman mau otodidak, teman-teman bisa download aplikasi untuk PDF-nya, buku bab 1 sampai 60 itu ada. Kalau enggak, beli di toko online itu ada, banyak di toko online. Kamus-kamus juga ada banyak di toko online, soal-soal juga banyak. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu teman-teman harus belajar menghafal huruf Hangul. Langkah yang kedua, ingat ya teman-teman, belajar menghafal huruf Hangul. Setelah huruf Hangul selesai, lanjut teman-teman harus belajar yang namanya grammar. Nah, grammar ini banyak teman-teman. Teman-teman juga harus gini loh. Pertama kali kita mau membaca bahasa Korea ini kayak gini, itu kita harus tahu SKOP-nya. Jadi SKOP subjek, keterangan, objek, predikat. Kalau di Korea itu pakainya SKOP. Ingat ya teman-teman, di Korea itu pakainya SKOP. Kalau di teman-teman sering bahas itu skop. Korea itu pakainya skop. Jadi seperti itu teman-teman, di Korea itu pakainya SKOP ya. Ingat ya. Nah, setelah teman-teman tahu SKOP, teman-teman harus menghafal yang namanya partikel-partikel dan kalimat tanya. Itu harus hafal teman-teman. Nah, di Indonesia itu kan 5W plus 1H. Kalau di Inggris kan, kalau nggak salah itu di Inggris 5W plus 1H. Dan di Korea itu juga sama, ada kayak gitu. Nah, langkah yang seperti itu teman-teman harus bisa. Langkah yang pertama tadi kan menghafal
Hangul nanti tak taruh di samping sini, huruf-huruf Korea kayak gimana tak taruh di samping. Nah teman-teman juga harus menghafal grammar. Grammar ini ada partikel, terus ada kalimat tanya. Nah ini teman-teman juga harus paham. Partikel dan kalimat tanya ini nantinya untuk menyambung kata teman-teman. Jadi sebelum teman-teman belajar sampai ke situ, jadi teman-teman harus menghafal yang namanya grammar. Nanti partikel ini dan ini seterusnya nanti tak taruh di samping partikelnya. Terus kalimatnya juga tak taruh di samping sini, teman-teman biar bisa belajar sedikit-sedikit tentang Korea dan cara bahasa Korea yang benar itu gimana. Lanjut, setelah teman-teman hafal grammar bahasa Korea atau partikel dan kalimatnya, lanjut ke proses yang selanjutnya adalah teman-teman harus belajar merangkai kata. Jadi teman-teman belajar merangkai kata kan dari awal kan teman-teman sudah menghafal huruf Hangul. Setelah huruf Hangul, partikel itu kayak kalau di Indonesia itu kalimat tambahan teman-teman, jadi kalimat sambung. Partikel itu adalah kalimat sambung yang terus kalimat pertanyaan itu kan adanya di belakang. Lah itu setelah teman-teman tahu itu, nah teman-teman bisa lanjut yang namanya latihan menyambung kata. Jadi teman-teman ajaran merangkai kata sampai bisa, dan kalimat-kalimat sambung itu juga harus hafal. Partikel-partikel dan kalimatnya teman-teman harus hafal dulu ya, dengan catatan seperti itu. Nah selanjutnya adalah merangkai kata. Nah setelah teman-teman bisa merangkai kata, teman-teman bisa masuk ke buku bab. Setelah bisa merangkai kata, teman-teman bisa masuk ke buku bab. Kok misal, Mas, aku kok susah ya ngartikinnya ya, ngartikinnya dari mana, kok nggak bisa ngartikan dari Hangul ke Indonesia kok susah Mas, ini gimana caranya? Nah, tak kasih triknya teman-teman. Ya tadi teman-teman kan pahami dulu, yang di Korea itu yang dipakai itu SKOP, subjek, keterangan, objek, lalu predikat. Diingat ya teman-teman, SKOP, subjek, keterangan, objek, predikat. Jangan lupa ya teman-teman ya, ingat terus itu di Korea pakainya itu. Jadi teman-teman setelah teman-teman paham SKOP-nya, nanti teman-teman bisa mengartikan. Nah caranya mengartikan bagaimana? Misal ada kata kayak gini di ke belakang, teman-teman pakai atau artikan bahasa yang paling depan. Yang paling depan ini nanti saat teman-teman artikan, lanjut teman-teman artikan yang paling belakang. Jadi dari depan diambil subjeknya, lalu teman-teman baca dari belakang. Cara mengartikannya kayak gitu. Ya, misal teman-teman masih bingung, ngartikinnya dibaca dulu dari depan ke belakang. Lah nanti teman-teman artikan yang depannya langsung ditarik ke belakang, dari belakang diartikan ke depan, nanti ketemu. Maksud dan tujuan kalimat itu kayak gitu. Jadi teman-teman harus jeli dan teliti soal mengartikan Hangul, huruf Hangul atau bahasa Korea ke dalam Indonesia. Ya triknya kayak gitu, bacanya itu diambil depan langsung tarik ke belakang. Kalau enggak, teman-teman bisa bacanya dari belakang ditarik ke depan, langsung teman-teman di logika, nanti ketemu. Enak ngartikannya kayak gitu teman-teman. Jadi dari belakang ke depan itu langsung ketemu, diambil depannya langsung ditarik dari belakang juga bisa ketemu. Setelah teman-teman masuk ke bab, misalkan ya, semisal kayak gini, teman-teman sudah memasuki yang namanya bab 1. Nah semisal teman-teman dan bola-bola sudah memasuki bab 1, kan teman-teman sudah bisa mengartikan, sudah bisa membaca dan mengartikan. Itu ini teman-teman, jadi semisal sudah bisa membaca dan mengartikan, teman-teman jangan lupa saatnya menghafal kosakata. Jadi nanti teman-teman bahasa yang asing atau kata-kata yang asing di dalam buku jilid nanti dicatat ya teman-teman. Kalau nggak salah itu satu bab, kalau nggak salah ya satu bab itu kalau dari bab 1 sampai bab 30 itu ya hampir 50 sampai 100-an kosakata yang baru. Tapi kalau bab 31 sampai bab 60 itu kosakata berapa ya, 150 ke atas lah kosakata itu, nyampe 200-an kosakatanya. Nah sembari teman-teman belajar per bab itu kosakatanya dicatat, nanti dihafalin. Jangan lupa ya teman-teman, kosakatanya dicatat, nanti dihafalin. Setiap hari itu nggak usah banyak-banyak teman-teman, jangan ngarah 2 bab atau 3 bab. Minimal itu 1 hari 1 bab cukup teman-teman. Nanti semisal
teman-teman pagi ngerjain, teman-teman belajar ngertiin kan bab 1 semisal kayak gitu ya, nanti malamnya dihafal, besoknya teman-teman dikerjain, wah ini artinya ini artinya ini, nanti lanjut ke bab 2 sama kayak bab pertama tadi, teman-teman dibaca terus semuanya dibaca dari bab 1 bab 2 sampai bab 3 sampai ke lembar berikutnya, jangan sampai ke bab 3 ya, bab 2 saja semisal bab 2. Nah teman-teman belajar yang dari bab 2 itu teman-teman diartikan semuanya, boleh gimana ya, aku jelasno itu setiap bab itu diartikan, terus ditulis di buku kosakata yang asing, nanti dihafalkan sampai hafal, jangan sampai lupa ya. Oh nanti terus berlangsung sampai bab 60. Lah terus teman-teman semisal, Mas aku kok kosakatanya sering lupa, ini gimana cara mengatasi triknya biar nggak sering lupa kosakata, nanti kan ketumbuk bab aku sering lupa Mas. Nah triknya kayak gini teman, dulu aku itu beli buku arisan segini nih yang gede, yang A4 itu tak tulis huruf Hangul Koreanya, nanti yang baliknya tak tulis huruf Hangul Indonesianya itu pakai pensil, pakai pulpen deh, pakai pulpen kan tebel kan, nggak bisa dirubah-rubah lah, nanti yang kita ngisinya atau ngartikannya itu pakai pensil, nanti kalau udah hafal dihapus lagi, nanti buat belajar lagi, hafal dihapus lagi sampai berapa kali dulu, sampai 5 kalian lebih lah, sampai bisa ngelotok. Jadi bab 2 ini kosakata harus benar-benar bisa, misal satu bab itu 1 hari, aku juga harus berpikir satu bab ini aku harus katam kosakatanya, besok pas waktu setoran biar benar semua ya. Itu tak terapkan, memang sulit untuk awal-awal, penyesuaiannya sulit, tapi setelah bab 20 ke atas cara menghafal yang seperti itu tuh mudah. Singkat cerita itu bab 25 ke atas aku pakai cara seperti itu kan, sekali tak tulis itu udah hafal aku, besoknya itu berangkat ya nggak ada yang salah. Jadi triknya menghafal kosakata itu ditulis, jangan dibaca kayak gini. Kalau teman-teman triknya dibaca kayak gini dihafalin, nanti kalau teman-teman berangkat ke LPK atau saat hafalan hilang semua, tak jamin ketumbuk yang berikutnya hilang. Tapi nek teman-teman dicatat, nanti catatan ini ada. Nah misalkan teman-teman lupa, besok atau lusanya lagi bisa dibuka lagi, oh kosakata ini di bab ini, jadi tulisnya kosakata itu per bab ya, jangan dipisah-pisah. Lanjut, setelah teman-teman menguasai bab atau itu, teman-teman bisa download di aplikasi ada aplikasi latihan tes MPS topik, itu ada di aplikasi, di online juga ada banyak teman-teman. Atau teman-teman bisa beli bukunya untuk latihan itu di toko online banyak. Kemarin aku udah pesen deh online, itu udah pesen harganya 150 lah, ada yang 90, ada yang 155, ada yang 175 ada di toko online. Nah tak sebutin, jangan disebut di sini. Nanti nek misaliku teman-teman tinggal komen di bawah, nanti tak tunjukkan bukunya apa aja yang harus dipersiapkan untuk belajar otodidak. Buku-bukunya nanti tak siapin di sini. Nah setelah teman-teman bisa latihan tes skill, maaf, tes MPS topik, sudah bisa mengerjakan soal dan pandai atau lincah untuk gini ya, kan yang reading ya, nek listening itu ada teman-teman. Nanti latihan soal tes MPS topik atau beli bukunya itu beli yang ada tes listeningnya. Nanti ada kayak apa ya, kayak kaset DVD atau memory card, itu ada itu soal listeningnya ada. Jadi teman-teman nggak usah bingung, Mas belajar listeningnya di mana, di beli buku itu ada. Soalnya di online aku juga lihat dan aku udah beli bukunya, itu ada buat latihan reading, ada kan bentuknya kertas, kalau yang listening itu bentuknya DVD, kalau enggak memory card. Jadi enggak susah belajar bahasa Korea, itu enggak susah, yang susah itu ya kitanya sendiri yang males untuk belajar. Nah kalau teman-teman mau cepet atau pinter bahasa Korea, itu bisa sering-sering baca-baca buku teman-teman. Kalau enggak sering mendengarkan film Korea atau musik-musik Korea, nanti teman-teman bisa pinter sendiri. Jadi caranya seperti itu. Nek dulu aku itu ya setiap pulang sekolah kan
sekolahku kan pagi jam 8 sampai jam 12, aku pulang nyampe rumah jam 1. Tuh yang tadi diartikan itu tak garis bawahi kosakata yang menurutku paling sulit, tak garis bawahi, nanti tak catat di buku, tak pelajari dulu, tak baca. Pulang sekolah itu enggak tak hafalin, enggak, cuma tak baca tok. Jadi buat pengenalan lah, kosakata baru, pengenalan ya. Nanti malamnya tak catat satu-satu, baru tak hafalin. Nah nanti misal malam kok belum hafal, subuh tak ulangi lagi teman-teman. Jadi di subuhan itu aku belajar lagi. Sekian video ini tak buat teman-teman yang nonton video ini, semoga saja ilmunya bermanfaat. Semisal ada kata-kata yang tidak enak atau apa ya, bahasanya kurang lancar atau belepotan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Soalnya aku juga lagi belajar, sama aja. Aku buat video kayak gini sebenarnya ya untuk memotivasi teman-teman yang masih muda atau yang pengen ke Korea biar semangat belajar ya. Tak doakan yang proses belajar bahasa Korea ya prosesnya lancar, selalu diberi kesehatan agar bisa nyampe di sini dengan sehat walafiat tentunya. Jangan sampai belum nyampe sini sudah terhalang penyakit, kan repot. Yang sedang proses atau sedang melakukan prelim atau tes skill dan tes topik, tak doakan prosesnya lancar, tentunya dapat SLC dan bisa terbang di sini semuanya. Terbang di rumah selamat, sampai sini selamat, dan pulang balik ke Indonesia juga selamat. Tentunya kayak gitu. Karena gini ya, awak dewe atau kita merantau ke Korea itu kan mencari modal untuk merubah masa depan kita yang lebih baik. Nah, di rumah kan atau di Indonesia kita cari kerjaan juga susah, mau usaha juga usaha apa, nggak ada modal. Kalau kayak saya dulunya orang nggak punya ya, nggak punya apa-apa, berangkat dari rumah juga nol, dan alhamdulillah nyampe sini juga alhamdulillah lebih baik kehidupan saya dari yang sebelumnya. Sekian video ini tak buat teman-teman, aku mohon maaf sekali lagi bila ada salah kata atau salah ucap, atau dalam mengasih materinya kurang masuk atau tidak gimana ya, susah ditangkap sama teman-teman, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video ini tak buat, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman semuanya.